semua, jadi hari ini kami lagi ada di kota yang katanya kecil tapi bikin nagih. Selamat datang di Salatiga. Salatiga itu kota kecil yang cukup adem di Jawa Tengah, posisinya pas di kaki Gunung Merbabu. Jadi vibe-nya tenang, nggak seramai Semarang atau Solo, tapi justru itu yang bikin nyaman. Orang-orang sering nyebut Salatiga sebagai kota transit yang bikin betah. Perjalanan dari Bandung lewat tol bisa sekitar 6-7 jam. Jadi kalau teman-teman mau road trip, siapin cemilan, playlist, dan teman ngobrol biar nggak bosan di jalan. Ini udah masuk jalan ke villanya ya guys. Tempat wisata terdekat dari Salatiga ada Umbul Sudomukti, kolam renang alami di ketinggian dengan view pegunungan. Kalau yang suka naik gunung, tinggal melipir ke Gunung Merbabu. Salah satu alasan banyak orang betah di Salatiga, udaranya nggak sepanas di Semarang, apalagi pagi sama malam hari. Kalau siang agak hangat tapi masih nyaman banget dibanding kota besar lain. Untuk akses jalan ke villanya udah bagus ya. Tapi jalannya kecil, jadi kalau berpapasan sama mobil lain agak repot ya. Kami juga sempat bingung karena villanya nggak sesuai titik di Google Map. Tapi setelah dicari, alhamdulillah ketemu juga lokasinya. Saran saya kalau bingung cari lokasinya, teman-teman bisa WA langsung pengelolanya. Selamat datang di rumah kami. Bukan dong ya, ini villanya. Di sini nggak ada resepsionis, jadi check-in mandiri. Untuk kunci gerbang dan password kamar nanti dikasih tahu oleh pengelolanya lewat chat. Kebetulan yang nginep cuma kami aja, nggak ada tamu yang lain, jadi bisa lebih leluasa. Sebelum room tour, saya mau kasih lihat dulu area komunalnya, alias dapur bersama. Di sini ada beberapa tempat duduk dan meja makan. Ada juga kompor, dispenser, kopi, teh gula, dan mie instan. Untuk mie instannya ini berbayar ya guys. Teman-teman bisa bayar pakai kris, nanti konfirmasi ke pengelolanya. Sekarang saya mau kasih lihat area kamarnya. Tipe kamar yang kami pesan double dengan pemandangan taman.
Interiornya didominasi nuansa kayu dengan sentuhan modern, bikin kamar ini terasa nyaman. Tempat tidurnya ukuran double dan siap nemenin tidur setelah seharian di jalan. Ada storage kayu di depan kamar mandi. Ada beberapa pilihan snack juga di sini. Kalau ada tanda kris gini, sudah pasti nggak gratis ya. Di bawah sini ada kulkas ukuran sedang. Pengelola juga menjual peralatan dapur yang terbuat dari kayu. Udah disertakan label harganya juga. Wastafelnya terbuat dari batu alami yang bikin suasana makin estetik dan berbeda dari penginapan biasanya. Kamar mandinya modern, bersih, dilengkapi shower air panas dan dingin, plus amenities yang cukup lengkap. Sekarang saya akan kasih lihat area kolam renangnya. Dari suasananya aja udah berasa banget nuansa tropis rustic. Dengan dinding batu alam, tanaman hijau, sampai kursi built-in melingkar yang cozy buat nongkrong bareng. Tapi ada satu minus kecil di sini. Kalau air panas di kolam rendam ini lagi dinyalain, biasanya air hangat di kamar mandi jadi nggak keluar. Fasilitasnya juga lengkap, ada smart TV, wifi, dan AC. Kasabena sudah mengantisipasi hal ini, dan pengelola juga mohon maaf kalau ada sedikit ketidaknyamanan. Pagi itu selalu adil, datang ke semua orang dengan peluang baru. Bedanya, siapa yang mau berani melangkah duluan. Selamat pagi, semoga langkah kecilmu hari ini jadi awal yang besar. Karena villa ini tidak menyediakan sarapan, jadi tadi malam kami beli roti buat sarapan anak-anak. Oh ya, kemarin malam lupa kasih lihat peralatan dapurnya ada apa aja. Untuk alat masak dan alat makannya aman ya guys. Teman-teman bisa beli bahan-bahannya dan masak di sini. Kalau saya lagi libur dulu masaknya, karena di rumah udah tiap hari masak sampai bingung mikirin menu. Jadi pengennya kalau suami sama anak-anak lagi libur, pengen ikut libur juga pekerjaan dapurnya. Kalau tadi kami masih di villa, sekarang kami pindah suasana ke kebun bagus. Dari villa menuju ke sini kira-kira cuma 15 menit aja, jalannya mudah dijangkau. Masuk sedikit ke jalan desa tapi cukup lebar kok.
Suasananya super menenangkan, hijau, segar, suasana damai, cocok untuk tranquil lunch atau healing singkat. Masih di area yang sama, kami mampir ke kedai kopi Mak Iyom. Kedai ini jadi tempat makan favorit buat yang ngidam kuliner tradisional sambil santai menikmati suasana agrowisata. Di sini disajikan berbagai menu prasmanan khas Jawa pedesaan. Harga makanan beratnya juga super bersahabat, mulai dari 6.000 per porsi untuk lauk dan sayur. Suasananya Instagram worthy di setiap sudutnya, mulai greenhouse, gazebo tradisional joglo, sampai spot live musik yang bikin suasana makin cozy. Kami juga beli buah-buahan segar langsung dari kebunnya. Salah satu favorit di sini adalah melon hidroponik. Rasanya manis, segar, dan beda banget sama yang biasa dijual di pasaran. Ada juga barisan tanaman hidroponik yang rapi dan segar, selada dan romaine yang siap dipanen. Teman-teman juga bisa memetik sendiri hasil panennya, sehat dan segar. Selada manfaatnya kaya serat, rendah kalori, dan bantu melancarkan pencernaan. Selain itu, kandungan vitaminnya bisa bikin kulit lebih sehat dan tubuh tetap segar. Romaine beda lagi, dia punya kandungan vitamin A, C, dan K yang tinggi. Bagus banget untuk daya tahan tubuh. Lanjut wisata kuliner lagi guys. Sate di sini tuh empuk, bumbunya meresap banget dan pakai sambal kacang khas Jawa yang gurih, manis, pedas. Tempat ini terkenal dengan suasananya yang klasik, karena bangunannya berupa joglo dan penuh nuansa tradisional. Untuk rasa makanannya, babat isonya cenderung manis. Kami juga pesan ayam goreng. Pas dateng agak kaget karena ayamnya gede banget. Kuliner kami berikutnya wedang rendek. Ini sebagai dessert. Tempatnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu, dan sampai sekarang masih jadi favorit warga lokal maupun wisatawan. Menu andalannya tentu wedang ronde, kuah jahe hangat dan manis. Untuk harganya juga nggak akan bikin dompet jebol. Sebelum check out dari villa, kami sempatkan olahraga dulu. Tempatnya nggak terlalu jauh, jalan kaki sekitar 8 menit dari villa. Oh ya, tadi kami sebelum nyampe sini ada cerita yang bikin agak kesel. Kami jalan kaki lewat rumah-rumah warga kan? Kami melewati salah satu rumah yang pelihara anjing. Jadi pas kami lewat rumah tersebut, anjingnya loncat dari pagar, terus mengejar kami sambil ngegonggong terus. Bapak atau ibu yang punya rumah di sekitar Kasabana, kalau nonton video ini, tolong kalau punya peliharaan jangan sampai membahayakan orang lain. Kami kan hanya numpang lewat depan rumahnya aja, nggak bermaksud jahat.
Kami sudah check out, dan sebelum menempuh perjalanan berjam-jam lagi, kami memutuskan isi perut dulu di ayam lowong. Konsepnya prasmanan, kalau mau menu ayam bisa digoreng dadakan kayak tahu bulat. Istilah lowong sendiri merujuk ke proses masak spesial. Ayam diolah dalam metode kayak di presto, sampai bumbunya meresap sampai ke tulang dan dagingnya jadi super empuk banget. Restoran ini dikelilingi pepohonan, taman kecil, bahkan ada kolam ikan dan sentuhan bambu dan kayu alami. Harga ayamnya mulai dari 30 ribuan ya, kalau mau tambah sambal itu 3 ribu. Jadi itulah cerita kami di Salatiga, kota kecil yang ternyata nyimpen cerita besar. Sampai ketemu di cerita perjalanan kami berikutnya.